Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sub YouTube channel. Sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini, negara kita telah membangun jalan tol sekitar 2.800 km per Agustus 2023 yang terdiri dari 71 ruas jalan dengan sumber biaya dari APBN dan non-APBN, di mana biaya non-APBN merupakan investasi dari para investor dan pinjaman. Dari panjang sekian seperti tadi, Jawa Barat merupakan provinsi yang mendapat jumlah ruas jalan tol yang terbanyak dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya. Tapi ruas-ruas jalan tol itu seluruhnya hanya untuk kendaraan roda 4 saja, kecuali pada ruas jalan tol di jembatan Bali Mandara yang dapat juga dilalui oleh kendaraan roda 2. Namun demikian, mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengetahui bahwa sekarang di Jawa Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, ternyata ada jalan tol yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tetapi hanya untuk roda 2 saja dan para pejalan kaki, serta dibangunnya pun oleh pihak swasta perorangan. Jalan tol tersebut, yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 5 ruas, tepatnya berada di sekitar wilayah Waduk Saguling, yang konstruksinya berupa jembatan apung, yang membentang melintas di beberapa bagian dari waduk ini, dan panjangnya bervariasi mulai dari 400 sampai 600 meter. Dan para pelintas dari masing-masing ruas jembatan apung ini akan dikenakan biaya retribusi oleh para pengelolanya. Pada bulan September 2023 yang lalu, grup ATM telah melakukan touring tipis-tipis belusukan ke Waduk Saguling dan sekitarnya, dengan melewati ke beberapa jembatan apung yang ada di sana. Untuk hal tersebut, di video kali ini teman-teman akan diajak untuk mengikuti kisah perjalanannya. Dan seperti apa serunya perjalanan ini? Baik, mari kita ikuti saja videonya sampai selesai. Grup ATM yang kali ini hanya berlima mengawali perjalanannya dengan start dari daerah Cimahi menuju ke daerah Cipatat via Jalan Nasional Bandung Cianjur. Inilah rute perjalanan dari tempat start menuju ke Bendungan Waduk Saguling. Sesampainya di depan Pasar Raja Mandala, grup belok kiri ke Jalan Sangyang Helet, dilanjut ke Jalan Bendungan Saguling, dan setelah 20 km sejak dari Jalan Nasional, sampailah nanti di Bendungan Waduk Saguling. Ke kiri adalah jalan masuk ke Indonesia Power Saguling. Memang diakui bahwa selama menyusuri jalan menuju Bendungan Waduk Saguling ini tampak pemandangan yang indah dan jauh dari keramaian atau kebersihan kota. Hanya saja jalannya banyak yang perlu diperbaiki di beberapa titik. Ke kiri adalah jalan menuju ke Bendungan, sekitar 15 km lagi. Sedangkan ke kanan, ke objek wisata Sangyang Helet, Sangyang Tikoro, dan Sangyang Point. Di sini tampak ada badan jalan yang amblas. Ke kiri adalah jalan PATA Saguling, yaitu jalan yang menuju ke Bendungan. Sedangkan ke kanan adalah jalan yang nyambung dengan jalan ke objek wisata tadi, yaitu ke Sangyang Helet. Jalannya rusak parah, permukaan jalannya sudah terbuka. Batu-batu fondasinya pun sudah bermunculan dan banyak yang bergeser. Kiranya kerusakan jalan ini harus segera ditangani dan diperbaiki agar kerusakannya tidak bertambah parah dan makin melebar.
Nah, itu di sebelah kiri ada bangunan seperti terowongan yang gerbangnya diberi pagar. Bangunan apa itu ya? Jika ada teman-teman yang tahu, tolong informasinya di kolom komentar ya. Menjelang sampai di bendungan, di sebelah kanan kami persis melewati suatu bangunan yang disebut tangki datar air, yang fungsinya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tambahan tekanan pada pipa pesat apabila aliran air ke turbin ditutup secara tiba-tiba. Walaupun bukan hari libur, ternyata banyak juga pengendara motor yang menjajal ke Waduk Saguling ini. Sungguh sangat disayangkan, kondisi jalan di ruas ini tidak mulus seluruhnya, karena ada bagian jalan dalam kondisi rusak atau rusak berat, bahkan ada juga badan jalan yang sliding, longsor, ataupun amblas. Hal ini tentu memerlukan perhatian dari pihak pemerintah setempat, apalagi jalan ini adalah jalan yang menuju ke lokasi yang telah dijadikan sebagai objek wisata. Lurus atau ke kiri adalah jalan menuju ke bendungan, sedangkan ke kanan adalah ke Cipongkor. Ke kiri, jalannya bisa tembus ke Kota Baru Parahyangan. Setibanya di daerah bangunan dam, ternyata saat ini terdapat aturan yang baru, bahwa setiap pengunjung dilarang untuk masuk ke wilayah bangunan bendungan. Kalau dulu sih masih boleh, tapi sekarang hanya petugas. Hal ini cukup dimengerti, yaitu dalam upaya untuk menjaga dan menghindari bangunan bendungan dari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi bila banyak orang yang berada di daerah ini. Para pengunjung hanya bisa masuk sampai di Taman Saguling, yang lokasinya tidak jauh dari bangunan bendungan. Dalam taman ini terdapat pohon-pohon besar yang menjadikan suasana di sana menjadi adem dan cocok untuk berehat, sambil menikmati suasana dan alam sekitar bendungan. Apalagi bila kebersihan dan penataan lingkungannya dibuat dengan lebih baik lagi. Setelah dirasa cukup berada di sini, grup meneruskan perjalanannya dan kembali ke pertigaan jalan yang mengarah ke Cipongkor. Dari Bendungan Saguling ini, terdapat juga jalan yang menuju langsung ke Kota Baru Parahyangan, yaitu yang melalui Desa Saguling, Desa Cipageran, dan Desa Cikande.
namun kondisi jalannya masih jauh dari nyaman untuk dilewati. Kemudian ada juga jalan yang menuju ke Batu Jajar, yaitu jalur yang melalui Kecamatan Cipongkor, Taman Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Batu Jajar. Nah, kondisi jalur ini jauh lebih baik dibandingkan yang tadi, sehingga di jalur ini jalannya lebih ramai. Oleh karena itu, grup mengambil alternatif jalan yang kedua, sambil mengeksplor jalan-jalan di sekitar waduk. Kembali menemukan jalan yang rusak parah. Di perjalanan, setelah melewati Pasir Keak Meranang Siang, Kecamatan Cipongkor, terdapat jalan yang menuju ke bagian atas waduk, yaitu ke Mall Stop Saguling. Lalu kendaraan diarahkan ke sini karena masih ingin melihat waduk dari sisi yang berlainan atau berseberangan dengan sisi yang sebelumnya. Dan ternyata, dari lokasi ini, atau sisi ini, view bendungan dapat dilihat secara lebih indah dan lengkap. Juga view sekitarnya yang sangat indah dan memanjakan mata yang memandangnya, karena posisinya memang lebih tinggi dibandingkan lokasi yang tadi. Tampak dari kejauhan tempat di mana tadi grup berada yang baru saja ditinggalkan. Waduk Saguling adalah waduk yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan berada pada ketinggian 643 meter dpl, dan merupakan salah satu dari 3 waduk yang membendung Sungai Citarum. Dan Sungai Citarum ini merupakan sungai yang terbesar di Jawa Barat. Luas genangan waduk meliputi sekitar 6.000 hektar dan mulai dibangun sejak tahun 1980 sampai dengan 1985 dan baru mulai dioperasikan pada tahun 1986,
yang fungsinya untuk membendung aliran Sungai Citarum dan dirancang sebagai bendungan pembangkit tenaga listrik melalui sebuah PLTA. Namun, karena pemandangan alam sekitarnya yang indah, maka kemudian waduk ini jadi tempat wisata yang baru di Kabupaten Bandung Barat. Grup tidak bisa berlama-lama di sini, karena masih banyak objek yang harus dieksplor, maka grup kembali ke pertigaan berenang siang untuk mampir di warung sebentar dan makan siang. Sekeluarnya dari lokasi ini, di pertigaan jalan, tepatnya di depan Petra Mini, terdapat warung nasi yang cukup lengkap untuk ukuran bikers. Sehingga kami menyempatkan mampir di sana untuk makan siang, yaitu di rumah makan Timbel Ayam Kampung. Walaupun menunya yang sederhana, namun bisa memuaskan para pembelinya. Hanya ada syarat bahwa ukuran bungkusan nasinya yang dibungkus dengan daun pisang itu terlalu kecil bagi para bikers, sehingga tidak cukup sebungkus per orangnya. Bahkan 2 atau 3 bungkus pun rupanya masih belum cukup, khususnya bagi bikers yang doyan makan. Usai makan, perjalanan dilanjutkan menuju ke arah Cipongkor. Kondisi jalan jalur ini jauh lebih bagus dari kondisi jalan sebelumnya, dan lalu lintasnya pun jauh lebih hidup. Pada perjalanan pulang, grup akan melewati beberapa jembatan yang terbentang dan terhampar di atas permukaan air waduk ini. Dan jembatan-jembatan tersebut dikenal sebagai jembatan-jembatan apung. Jembatan-jembatan apung ini banyak dibangun di wilayah sekitar Saguling, yang dilatar belakangi sehubungan dengan topografi sekitar waduk Saguling ini berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Maka ketika waduk ini digenangi oleh air dan difungsikan, maka banyak tempat-tempat yang berupa kampung, desa yang terpisahkan oleh genangan air waduk, padahal sebelumnya berada dalam lokasi atau kampung atau desa yang sama. Sehingga dalam upaya mempersatukan kembali tempat-tempat, kampung-kampung atau desa-desa yang sebelumnya memang bersatu tersebut, atas swadaya perorangan dibuatlah jembatan-jembatan penghubung yang melewati genangan air waduk ini, yang konstruksinya berupa jembatan apung, yaitu jembatan yang mengapung di atas permukaan air yang bisa mengikuti naik turunnya gelombang dan air permukaan waduk tersebut. Dan jembatan ini hanya dapat dilewati oleh para pejalan kaki dan roda 2 saja. Dan setiap jembatan merupakan jembatan yang berbayar, yang tarifnya dibedakan atas orang atau roda 2 yang lewat di atasnya. Pada kenyataannya, jembatan ini banyak dimanfaatkan dan diperlukan oleh warga masyarakat setempat ataupun mereka-mereka yang ingin memangkas jarak atau waktu tempuh di sekitar lokasi waduk. Dan jembatan seperti ini saat ini jumlahnya sudah lebih dari 5 buah. Tapi kali ini, grup hanya akan melewati beberapa jembatan apung saja, karena tujuan utamanya adalah ingin merasakan bagaimana rasa serta sensasinya ketika berkendaraan di atas jembatan yang mengapung di permukaan air. Disesuaikan kepada rute jalan pulang, maka jembatan apung yang akan dilewati pertama kali adalah jembatan apung Bucin. Untuk mencapai jembatan apung Bucin ini, grup akan melewati jalan di wilayah Kecamatan Cipongkor seperti Jalan Cijaga ini, dan nanti ketika sudah berada di jalan PLTA Saguling Cibanteng di Desa Citalem, setelah melewati balai desa atau tepatnya di depan toko Alfamart, itu ada jalan Nanggerang yang menuju ke Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, di mana jembatan itu berada. Jalan-jalan di sini cukup mulus, kadang berupa jalan yang beraspal, kadang jalan yang berbahan beton. Tapi secara umum dapat dikatakan bahwa ruas jalan ini kondisinya cukup mulus. Di depan terminal Cijenuk, grup mengambil arah ke kiri, yaitu ke arah Cililin atau Rajapanggung, sedangkan bila ke kanan adalah ke arah Gunung Halu.
Di sebelah kiri adalah kantor Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor. Tidak sampai 1 kilometer jauhnya, atau kurang dari 2 menit dari Balai Desa Citalem, dan masih di jalan ini, kita akan menemukan toko Alfamart. Dan di depannya nanti ada jalan yang menuju ke Kampung Karanganyar, yaitu Jalan Nangerang. Nah, ini tokonya. Lalu kita belok kiri, masuk ke Jalan Nangerang. Jalan ini akan membawa grup ke jembatan di mana jembatan apung bucin itu berada. Dan jalan ini yang menghubungkan antara Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, dengan Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin. Jadi antar desa sekaligus antar kecamatan. Nah, sekarang grup telah sampai di batas Desa Karanganyar. Sebentar lagi akan sampai di jembatan apung bucin yang kita tuju. Sampai di sini pun, jalan ini dapat dimasuki dan dilewati oleh kendaraan roda 4, yang konon katanya sampai di ujung jalan ini, namun tidak bisa lanjut untuk melewati jembatan. Seperti yang baru saja teman-teman lihat, rupanya jalan ini sudah lama tidak tersentuh oleh perbaikan ataupun program pemeliharaan jalan. Terbukti dari kondisi jalannya yang seperti tadi. Walaupun demikian, sebenarnya pemandangan di sepanjang jalan ini cukup baik. Hanya jalannya saja yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Inilah penampakan dari Jembatan Apung Bucin. Coba, bagaimana pendapat teman-teman terhadap penampakan Jembatan Apung ini? Itu komentarnya ya. Tampak di atas jembatan sedang dilakukan sesuatu, mungkin perbaikan, sehingga para pelintas diminta untuk sabar sebentar dan tidak melewati jembatan dulu untuk beberapa menit. Tuh, aba-abanya sudah ada. Jadi para pelintas sudah dapat lewat sekarang di jembatan ini. Mari kita turun dan mulai memasuki jembatan. Jembatan apung bucin yang menghubungkan Kampung Bunder, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Ciampelas, dengan Kampung Cimonyet, Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin ini memiliki bentang sekitar 600 meter dan lebar 2,5 meter. Jembatan ini kembali beroperasi pada tahun 2020 setelah mengalami renovasi, sehingga jembatan ini menjadi lebih indah. Terasa di sini, jembatan bergoyang-goyang mengikuti riak-riak air permukaan dan tampak pula pemandangan air di sekitar kita, sehingga sensasinya yang sangat berbeda bila dibanding berkendaraan yang melewati jembatan permanen yang kokoh. Untuk itu,
Kepada teman-teman disarankan untuk mencobanya sendiri sambil berekreasi. Pasti rasanya beda. Coba saja. Rupanya selain grup yang akan melewati jembatan, ramai juga para pelintas bermotor lainnya di jembatan ini. Untuk sekali lewat di jembatan ini, kendaraan roda 2 dikenakan tarif sebesar Rp5.000, sedangkan untuk sepeda atau pejalan kaki dikenakan Rp2.000. Sedangkan bila hanya sekedar foto-foto di tengah jembatan, dikenakan retribusi sebesar Rp4.000. Pada tempat-tempat yang menanjak ataupun menurun, dipasang lapisan kain dari bahan karung. Mungkin agar tidak licin, terutama pada waktu hujan, ataupun ketika lantai kayunya sedang basah. Dan di samping merupakan jembatan penghubung, saat ini jembatan ini merupakan juga objek wisata baru yang murah meriah, berpadu dengan keindahan alam Danau Saguling, yang menyuguhkan pemandangan pegunungan dan perbukitan sehingga bagus untuk dijadikan sebagai spot foto yang instagramable. Sehingga tidak mengherankan apabila banyak wisatawan yang datang ke jembatan ini untuk sekedar foto-foto. Juga lokasi ini memiliki suasana alam yang natural dan udaranya sejuk, yang bisa membuat para pengunjungnya merasa kerasan untuk berada di sini. Sehingga tidak heran bila jembatan ini menjadi jembatan apung pertama yang direkomendasikan untuk dikunjungi di Waduk Saguling. Sesampainya di seberang, yaitu di Kampung Bunder, Desa Tanjung Jaya, grup terus menuju ke Ciamplas. Dan sesuai dengan rute perjalanan, di pertigaan Jalan Ciamplas, grup mengambil arah ke Rancapanggung. Jadi, kalau kita dari Cipongkor mau ke Ciamplas atau sebaliknya, dengan mengendarai sepeda motor, kita bisa menggunakan dan melewati jembatan apung Bucin ini. Karena cukup banyak jarak yang dapat dipangkas. Mungkin waktu tempuh juga, terutama ketika di jalan raya terjadi kemacetan. Berbeda dengan jalan masuk ke jembatan dari arah Citalem yang kondisinya sangat tidak bagus. Sedangkan jalan masuk ke jembatan dari arah Ciamplas sudah dibeton, sehingga sangat nyaman berkendaraan di sini. Rupanya karena perbaikan jalan secara keseluruhan belum selesai, tampak di bagian sebelah sini jalan masih sedang melakukan pengecoran beton. Dan di titik-titik tertentu yang cukup padat lalu lintasnya, tidak heran bila terjadi penumpukan kendaraan yang menunggu giliran lewat, karena diberlakukan sistem buka tutup. Di sini pun tampak antrian pengendara menunggu giliran lewat akibat adanya pengaturan satu arah pada kegiatan perbaikan jalan di titik ini. Nah, di sini kelihatannya pekerjaan perbaikan jalan telah selesai dan kendaraan menjadi tambah ramai rupanya. Sesampainya di Ciamplas, sesuai dengan rute perjalanan, kita arahkan kendaraan ke Rancapanggung untuk menuju ke Dermaga Bongas melalui jalan provinsi. Lokasi ini adalah tempat kuliner Ciminyak. Di sini banyak warung-warung makan yang menyediakan ikan bakar. Tapi sayang, air di bawah jembatan ini sedang surut akibat kekeringan. Maklum saat ini sedang di musim kemarau panjang. Dan sampailah grup di Rancapanggung. Di Rancapanggung, grup masuk ke Jati Tangan-Tangan,
yang menuju ke Dermaga Bongas. Kondisi jalannya cukup bagus, tapi entah sampai di mana. Mudah-mudahan jauh ke depan. Di jalan ini, grup menemukan sebuah masjid dan grup singgah di masjid tersebut untuk menunaikan ibadah sholat sambil berehat sejenak. Dari masjid, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke Dermaga Bongas. Rupanya makin kesini jalannya makin kecil dan menyempit. Juga kondisinya makin memburuk. Tuh, sudah kelihatan. Sebentar lagi sampai di Jembatan Apung Bolang. Inilah penampakan dari Jembatan Apung Bolang yang mulai dioperasikan pada akhir tahun 2022 yang lalu. Jadi sekarang masih relatif baru. Ayo kita ikuti mereka masuk ke jembatan. Secara fisik memang jembatan ini masih terlihat baru dan terlihat segar. Terlihat kayunya juga masih baru. Di samping itu, di sekitar jembatan terlihat bersih dari sampah atau bangunan ataupun barang-barang lainnya, sehingga pemandangan dari atas jembatan ke sekelilingnya tampak begitu lebih indah. Jadi ketika lewat di atas jembatan ini, sensasinya pun agak lebih terasa karena adanya faktor lingkungan yang mendukung di sekitar jembatan ini. Di wilayah ini banyak perahu-perahu yang lalu lalang. Itulah sebabnya nanti jembatan ini dibuat naik turun untuk memberikan ruang di bawah jembatan sehingga tidak menghambat jalannya perahu-perahu yang melintas di bawahnya. Nah, bagi para penggemar selfie di sini, di tengah-tengah jembatan, kita tinggal pilih kemana kamera kita arahkan, sehingga kita bisa menemukan spot-spot foto yang bagus dan foto-foto yang dihasilkan akan menjadi foto yang instagramable. Ini di tengah-tengah jembatan, para pelintas diminta untuk membayar distribusi jembatan yang besarnya sebagaimana yang tertera di spanduk atau banner yang terpampang. Sesampainya di seberang, grup meneruskan perjalanannya melalui jalan desa Cikakak dan nanti akan keluar ke jalan raya Cinakra Cililin untuk selanjutnya langsung menuju ke Batu Jajar melalui Cihampelas. Nanti di Cihampelas, grup akan menyeberangi Sungai Citarum menuju ke Batu Jajar melalui Jembatan Apung Jambalas atau Jembatan Cihampelas. Dan sekarang nama jembatan tersebut lebih dikenal dengan nama Jembatan Apung Alfian. Nama Alfian ini berasal dari nama orang yang mengelola jembatan tersebut, yaitu Alfian Gaston Barus.
Sesampainya di Cihampelas, maka grup langsung menuju ke Jembatan Apung Alfian. Inilah penampakan dari Jembatan Apung Alfian. Dengan melalui jembatan ini, maka jarak dan waktu tempuh bisa dipangkas bila dibanding melalui jembatan Rangkabaja yang ada. Namun sangat disayangkan, pemandangan pada waktu grup melintas di atas jembatan ini tampak lautan sampah terhampar dan mengambang hampir di seluruh atau sekitar jembatan, sehingga kurang sedap dipandang mata. Sungguh ironis sekali, tampak foto pemimpin pemerintahan yang disertai tulisan yang menghimbau bahkan melarang untuk membuang sampah sembarangan di sepanjang sungai. Namun apa yang terjadi yang terlihat? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Memang benar bahwa Waduk Saguling ini adalah waduk yang pertama berada di aliran Sungai Citarum, yang tentunya air tersebut akan membawa macam-macam bawaannya dalam aliran airnya, termasuk sampah-sampah, kandungan-kandungan air lainnya, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, pemerintah selaku pemilik fasilitas waduk ini perlu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk upaya-upaya apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan guna mengatasi hal-hal seperti ini. Setelah mengalami perbaikan, jembatan ini kembali dibuka pada bulan April tahun 2022 yang lalu. Pada jembatan dengan panjang 520 meter dan lebar 2,5 meter ini, setiap kendaraan roda 2 hanya dikenakan biaya Rp3.000 untuk lewat sekali jalan, sedangkan para pejalan kaki serta sepeda dikenakan Rp2.000 saja. Sedang menyusuri jalan yang langsung menuju ke kota Kecamatan Batu Jajar. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari anggota grup baru saja melakukan perjalanan belusukan dari Kota Baru Parahyangan menuju Batu Jajar, sambil melewati satu jembatan apung lainnya, yaitu Jembatan Apung Surapatin. Tapi bukan Surapati ya, itu dari Bandung. Secara singkat, di sini dapat pula disampaikan kepada teman-teman tentang kisah perjalanannya. Diawali dari Kota Baru Parahyangan, grup menyusuri jalan-jalan di Kota Baru, kemudian masuk ke jalan desa Lewang Datar, terus melalui jalan desa di Desa Cikande, kemudian ke Desa Girimukti, dan sampailah grup di Kampung Mariuk, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling. Kiranya jalan ini bagus dan cocok untuk belajar kendaraan off-road, terlebih lagi bila sedang atau di musim hujan. Karena kondisi jalan seperti ini, jadi bila di musim kering, pantas kalau debunya banyak. Sedangkan bila di musim hujan, biasanya jalan ini akan menjadi becek atau licin. Sekarang tibalah di Kampung Mariuk, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling. Melewati kantor atau balai desa Girimukti, Kecamatan Saguling. Itu ada di sebelah kiri.
Sekarang kita berada di gerbang jembatan Surapatin. Beginilah penampakan dari jembatan apung Surapatin yang akan grup lewati. Terlihat kolam apung di kiri kanan jembatan. Kalau saja kolam-kolam apung ini ditata dengan lebih baik, maka hal ini akan memungkinkan bisa menarik minat dan meningkatkan jumlah pengguna atau pengunjung dari jembatan ini, sehingga akan memberikan dampak positif di sektor perekonomian di wilayah ini. Dari Kampung Mariuk, grup menyeberang melalui jembatan apung Surapatin ke Kampung Cibogo, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar. Ternyata di sini ada warung makan yang cukup luas, padahal warung ini berada di tengah-tengah jembatan. Untuk itu, grup singgah di sini sebentar sambil istirahat sejenak. Konon jembatan ini dibangun pada tahun 2018 dengan panjang bentang sekitar 410 meter. Yang sebelumnya, warga di dua desa ini hanya dapat menggunakan moda transport berupa perahu saja untuk menyeberangkan orang ataupun kendaraan, dan tidak ada fasilitas lainnya lagi. Di samping itu, biaya penyeberangan melalui jembatan ini jatuhnya jauh lebih murah, juga relatif lebih aman. Untuk sepeda motor dikenakan tarif sebesar Rp5.000, sedangkan untuk jalan kaki cukup Rp2.000 saja. Salah satu yang menarik dari jembatan apung ini adalah bahwa di tengah jembatan terdapat beberapa warung atau rumah makan yang siap menanti kunjungan dari para calon penikmat makanan. Dan ada salah satu rumah makan yang sering dijadikan sebagai tempat pertemuan oleh masyarakat di sana, juga oleh pihak pemerintah desa atau kecamatan setempat yang merasakan sebuah acara, sekaligus berkreasi. Mungkin karena tempatnya yang cukup luas, walaupun berada di tengah-tengah waduk. Bahkan di sana, disediakan juga lahan untuk parkir untuk beberapa kendaraan roda 2, dan ada ruang kosong yang bisa dipakai untuk istirahat, kumpul-kumpul, dan foto-foto ketika sedang berada di tengah-tengah waduk ini. Tapi tentunya tidak ada kata gratisan, alias semuanya dikenakan tarif retribusi oleh para pengelolanya, tapi sangat terjangkau. Dan hal-hal seperti ini tidak dimiliki oleh beberapa jembatan apung yang pernah grup lewati. Jalan ini langsung menuju ke kota Kecamatan Batu Jajar. Kita kembali ke pokok cerita dari perjalanan grup ke Waduk Saguling ini. Dari kunjungan ke beberapa jembatan apung di wilayah sekitar Waduk Saguling ini, secara umum, keberadaan jembatan-jembatan apung tersebut telah menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, yang secara historis merupakan satu kesatuan wilayah yang memiliki hubungan emosional yang kental. Tetapi akibat adanya Waduk Saguling ini, hampir puluhan tahun kampung-kampung tadi menjadi terpisahkan. Dan kini, melalui jembatan apung ini, tempat-tempat tadi telah dapat dihubungkan kembali. Dengan adanya jembatan apung ini, seluruh masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat luar menjadi terbantu dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan jembatan-jembatan apung itu, di samping menjadi jalan alternatif dan menopang perekonomian, juga dapat mengangkat potensi alam lainnya seperti pariwisata lokal di wilayah sekitar. Inilah daftar jembatan apung yang telah dilewati oleh grup. Setelah sampai di Batu Jajar, tepatnya di depan Masjid Jami Al-Huda Batu Jajar, di sini grup menganggap bahwa perjalanan touring tipis-tipis ini telah dapat diakhiri, sehingga setiap anggota grup dapat bebas kembali pulang ke rumahnya sesuai dengan rute pilihannya masing-masing. Namun, pada intinya, perjalanan belusukan ke sekitar Waduk Saguling ini dengan melewati beberapa jembatan apung telah dapat dilakukan secara bersama-sama. Demikianlah kisah perjalanan grup Arulin yang belusukan ke sekitar Waduk Saguling dengan melewati beberapa jembatan apung telah selesai. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali di kisah-kisah berikutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.